Tapi sebelum kita membahas lagi bareng sama Mas Iwe, kita akan jalan-jalan ke Yogyakarta dulu nih. Laras dan juga pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Husein Joyonegoro dari Yogyakarta yang akan membahas mengenai tantangan dan solusi penerapan teknologi digital bagi pelaku UMKM. Selamat pagi, Husein. Halo, selamat pagi Laras dan juga Semi. Selamat pagi juga untuk pemirsa Jendela Negeri. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa di era digital seperti saat ini perkembangan teknologi semakin masif dan juga semakin canggih. Tentunya perkembangan teknologi ini juga berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui, karena berdampak dengan sektor dunia bisnis, salah satu hal yang menonjol yang kami soroti juga adalah mengenai transformasi pemasaran atau perubahan cara memasarkan. Jika pada zaman dulu pemasaran dilakukan secara konvensional ataupun hard selling, di era digital saat ini para pelaku usaha dituntut untuk semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin memiliki keunggulan kompetitif sehingga tercipta pemasaran yang efektif. Bagi pelaku usaha atau pelaku atau yang terjun di dunia bisnis yang bisa menghadapi, mereka akan mendapatkan exposure yang lebih, kemudian dikenal secara tidak hanya regional namun secara nasional bahkan internasional, dan dapat meningkatkan penjualan, bahkan meningkatkan omset, bahkan selain itu juga akan bertahan dan juga berkembang UMKM-nya. Namun bagi mereka pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak bisa menghadapi atau dalam tanda kutip yakni gagap akan teknologi, mereka akan stuck penjualannya, bahkan akan menurun. Selain itu mereka tidak akan berkembang dan juga bahkan kemungkinan terburuknya mereka akan tersisih dari persaingan dunia bisnis di era digital seperti saat ini. Dalam perjalanan mengadopsi teknologi, UMKM di Yogyakarta khususnya ini juga mengalami perjalanan yang tidaklah mulus seperti yang diungkapkan oleh CEO Narisi UMKM Jogja yakni Diah Mari dalam kutipan wawancara berikut ini. Beberapa case atau permasalahan dari UMKM yang menuju ke online atau ke teknologi. Yang pertama adalah kurangnya mereka upgrade ilmu mereka tentang teknologi, tentang penjualan online. Yang kedua adalah SDM. Yang pertama mereka kurang upgrade karena mereka kesibukannya mereka untuk berproduksi, untuk berjualan langsung, dan jadi mereka kurang waktu untuk mereka belajar lebih tentang teknologi di situ. Yang kedua adalah tadi kurang SDM, dikarenakan UMKM itu melakukan apapun itu dari diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka itu mau mungkin ya contoh mengupload foto atau mengupload video untuk mengiklankan di online shop atau promo di online shop, itu mereka kurang waktunya dikarenakan tidak ada SDM yang membantu mereka. Meski tantangan datang silih berganti dan harus dihadapi, sebetulnya di era digital saat ini ada beberapa hal yang dapat membantu UMKM untuk bertahan maupun berkembang. Salah satunya adalah hadirnya e-commerce yang ini semakin marak ya pada saat ini, yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Nah, hadirnya e-commerce ini menjadi solusi pemasaran yang efektif, yakni meningkatkan exposure yang seperti yang saya katakan tadi, kemudian dapat meningkatkan penjualan, kemudian jangkauan pasarnya lebih luas, target pasarnya semakin banyak, segmentasi pasarnya juga semakin berkembang, sehingga dapat meningkatkan penjualan maupun omset dari UMKM itu sendiri. Selain itu, dengan hadirnya e-commerce ini, para pelaku usaha mikro kecil menengah juga tidak diwajibkan untuk memiliki toko secara fisik, sehingga dapat meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan oleh para pelaku UMKM seperti yang diungkapkan oleh pelaku UMKM asal Jogja yakni Sumpomo dalam kutipan wawancara berikut ini. Belum ada menggunakan online ya, itu kita pemasarannya kurang luas. Setelah pakai teknologi online, kita ada beberapa faktor atau manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu kita omset kita lebih banyak lagi dibanding sebelum kita pakai teknologi online. Yang kedua, kita bisa memperkerjakan banyak lagi tenaga kerja. Dan setelah kita melakukan pakai online, kita sudah sampai 22 tenaga kerja. Itu kita bisa membantu masyarakat sekitar. Kita masih belajar terus, dan kebetulan punyaan saya juga sudah ada adminnya sendiri untuk penerimaan online tersendiri gitu. Kita juga punya rencana untuk ekspor ya, karena kita juga sudah pengurusan untuk syarat ekspor yaitu sertifikat TKDN-nya.
Semi, Laras, dan juga pemirsa Jendela Negeri di era digital seperti saat ini, apalagi bisnis yang menerapkan digital marketing ataupun pelaku UMKM yang menerapkan digital marketing. Ini menjadi solusi yang efektif. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui di era digital saat ini, e-commerce ini kan ada menyediakan salah satu fitur, yakni fitur untuk review ataupun ulasan, kemudian rating, dan juga testimoni yang dapat diberikan pelanggan langsung. Nah, fitur-fitur ini dapat memberikan pemasaran yang efektif. Mengapa? Karena akan ada rekam jejak dari suatu produk itu sehingga dapat meningkatkan brand awareness dan juga brand exposure, dan selain itu akan meningkatkan trust atau kepercayaan dari pelanggan kepada satu brand tersebut. Misalnya seperti saya ketika berbelanja melihat terlebih dahulu reviewnya seperti apa, itu akan tadinya tidak akan belanja, menjadi tertarik. Mengapa? Karena berdasarkan review, wah ini cukup menarik untuk dibeli, ataupun sebetulnya tidak butuh namun akan kita konsumsi, ataupun hal lain yang dapat menjadikan kita tertarik untuk membeli satu produk tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelanggan asal daerah istimewa Yogyakarta, yakni Hani, dalam kutipan wawancara berikut ini. Yang saya lihat di Instagram dengan kenyataannya sangat sesuai dengan yang saya lihat secara langsung, sehingga saya post dengan rasa maupun kemasan, dan ya layak Jogja ini menjadi favorit saya. Menurut saya jualan di online dan produk di kenyataannya memang harus sesuai, harus sama dengan yang dipasarkan di online, biar customer seperti saya tidak kecewa. Untuk menuju UMKM Go Digital sehingga kancahnya dapat meluas hingga kancah nasional maupun internasional, ini dibutuhkan bantuan ataupun dukungan dari berbagai pihak-pihak yang terkait yang memiliki peran-peran strategis, misalnya seperti pemerintah, kemudian lembaga keuangan, dan juga perusahaan swasta yang diharapkan dapat mampu mendukung UMKM untuk Go Digital dan dapat menghadapi tantangan digital seperti saat ini. Dukungan-dukungan tersebut dapat berupa seperti subsidi ongkir atau subsidi biaya layanan, kemudian pelatihan, aksesibilitas infrastruktur, serta kampanye penyuluhan dan pendidikan yang diharapkan dapat membantu UMKM untuk menghadapi tantangan digital sehingga penjualannya dapat naik, kemudian peluang cuannya asik, sehingga para pelaku UMKM juga mindsetnya berubah. Tadinya teknologi yang dianggap sebagai halangan, namun sekarang mindsetnya diubah menjadi teknologi merupakan peluang cuan. Demikian laporan saya, Husein Joyonegoro dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita kembalikan ke Laras dan juga Semi di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih untuk informasi lengkapnya Husein Joyonegoro dari Yogyakarta. Salam untuk teman-teman di Jogja.